Hai, selamat datang kembali di channel Belajar Alat Gerak. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi coolant. Selamat belajar! Coba bayangin, di dalam mesin mobil Anda, setiap detiknya terjadi sebuah pertempuran sengit. Pertempuran melawan panas yang luar biasa, tekanan dahsyat, dan musuh-musuh tak kasat mata yang siap merusaknya dari dalam. Hari ini, kita akan membahas pahlawan tanpa tanda jasa dalam pertarungan ini, yaitu cairan pendingin mesin. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Anggap aja begini, sebuah mesin itu pada dasarnya adalah neraka yang terkendali. Ia membakar bahan bakar buat menghasilkan tenaga, dan dalam prosesnya, ia melepaskan panas dalam jumlah yang, ya ampun, hampir nggak kebayang. Pertanyaannya, sepanas apa sih? Gini deh, sebuah mesin diesel yang cuma jalan di 70% kekuatannya aja, itu bisa menghasilkan panas buangan yang cukup untuk menghangatkan 5 rumah sekaligus pas musim dingin. Itu energi yang gede banget yang harus kita jinakkan. Terus, semua energi dari bensin atau solar itu larinya kemana? Nah, ini dia yang sering bikin kaget. Cuma sepertiganya yang benar-benar dipakai buat mendorong mobil Anda maju. 2/3 sisanya? Itu murni jadi panas, energi yang terbuang sia-sia, yang kalau nggak dikendalikan, mesin bisa meleleh. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Di bagian ini kita bakal coba pahami soal api di dalam mesin itu, dan kenapa proses pendinginan jadi krusial banget, segalanya deh pokoknya. Jadi, kalau panas ini dibiarin aja, wah, akibatnya bisa fatal banget. Ini bukan cuma soal performa mesin yang turun. Panas yang kelewatan bakal merusak komponen logam, dan yang nggak kalah penting, bakal menghancurkan oli pelumas, jadi nggak bisa melindungi apa-apa lagi. Intinya, mesin bakal mulai memakan dirinya sendiri. Serem kan? So, pertanyaannya, gimana cara kita menjinakkan monster panas ini? Jawabannya ada di beberapa prinsip fisika yang sebenarnya cukup sederhana, tentang gimana energi panas itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sistem pendingin di mobil kita itu canggih loh. Dia pakai 3 metode sekaligus. Pertama namanya konduksi. Panasnya merambat lewat bodi logam mesin. Terus yang kedua, konveksi. Cairan pendingin datang, nyerap panas itu terus membawanya pergi. Akhirnya, yang ketiga, radiasi. Radiator melepas panas yang dibawa cairan tadi ke udara bebas. Gampang kan kelihatannya? Cuma mindahin panas pakai cairan, beres deh. Tapi, tunggu dulu. Apa benar sesimpel itu? Ternyata jawabannya adalah tidak sama sekali. Ternyata nih, panas berlebih itu baru satu masalah. Ada ancaman lain yang jauh lebih licik, lebih tersembunyi. Para pembunuh senyap yang diam-diam beroperasi di dalam sistem pendingin Anda. Jadi, di dalam mesin Anda, ada 2 kekuatan destruktif yang bekerja tanpa henti. Anda nggak bisa lihat, tapi dampaknya seiring waktu bisa sangat merusak. Yang pertama namanya elektrolisis. Bayangin deh, di mesin Anda kan ada banyak jenis logam. Ada besi, ada aluminium, terus semua itu kerendam di cairan pendingin. Kalau airnya nggak murni, campuran ini bisa jadi kayak baterai raksasa. Mesin Anda secara harfiah mulai menggerogoti satu logam untuk ditempelkan ke logam lain. Ini korosi versi super cepat. Musuh kedua ini lebih brutal lagi. Namanya erosi kavitasi. Getaran mesin yang kencang itu bikin gelembung-gelembung uap super kecil terbentuk, terus meledak di permukaan logam. Setiap ledakan kecil ini menghantam logam dengan kekuatan jet supersonik. Bayangin aja ribuan palu super kecil yang non-stop menghantam mesin Anda. Nah, ini nih buktinya biar kebayang. Di kiri kita lihat teorinya, diagram gelembung yang meledak. Dan di kanan, ini hasilnya di dunia nyata. Selongsong silinder yang hancur, bopeng-bopeng. Ini bukan lagi soal teori, ini kerusakan fisik yang sangat parah. Oke, jadi pertanyaannya, dengan adanya panas ekstrim, serangan kimia dari elektrolisis, dan serangan fisik dari kavitasi, gimana caranya mesin bisa selamat? Nah, disinilah pahlawan kita muncul, formula rahasia dari cairan pendingin modern. Cairan pendingin yang biasa Anda lihat di toko itu, yang warna-warni, itu bukan cuma air biasa loh. Itu adalah campuran canggih dari 3 bahan utama yang perannya beda-beda tapi sama-sama penting. Air, anti beku, dan kondisioner. Mungkin Anda bertanya, kenapa nggak pakai air biasa aja kan murah? Betul, air itu jago banget buat mindahin panas. Tapi ada 3 masalah gedenya. Titik didihnya terlalu rendah, gampang membeku, dan memuai yang bisa bikin blok mesin retak. Dan yang paling parah, air itu korosif banget buat logam. Nah, untuk ngatasin kelemahan air tadi, disinilah para aditif ini masuk. Anti beku, biasanya etilen glikol punya 2 tugas, naikin titik didih dan nurunin titik beku.
jadi rentang kerja mesin lebih aman. Terus conditioner. Bahan ini melapisi bagian dalam mesin, bikin semacam perisai buat ngelawan korosi dan meredam hantaman dari kavitasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak rumit, karena ini semua soal keseimbangan. Ini bukan soal asal campur ya, ada takaran pasnya. Kita sebut aja zona Goldilocks, nggak boleh kebanyakan, tapi nggak boleh juga kedikitan. Nah, ini bagian yang mungkin bikin kaget. Anda mungkin mikir, makin banyak anti beku makin bagus kan? Salah besar. Coba lihat kurva ini. Perlindungan terhadap beku memang makin bagus pas kita nambahin anti beku, tapi cuma sampai titik tertentu. Lewat dari 60 atau 70%, perlindungannya malah jadi makin jelek. Ini bukti kalau lebih banyak itu nggak selalu lebih baik. Intinya gini, takarannya harus pas. Kalau anti bekunya terlalu sedikit, mesin Anda berisiko beku. Kalau kebanyakan, mesin Anda malah bisa kepanasan karena kemampuan mindahin panasnya menurun. Belum lagi risiko ada endapan yang menyumbat saluran. Jadi harus pas di tengah-tengah. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum semua ini. Pendingin yang tepat dalam konsentrasi yang tepat memberikan perisai. Yang salah menjadi bagian dari serangan. Cairan pendingin Anda itu bisa jadi pahlawan atau malah jadi penjahat. Semua tergantung campurannya. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Setelah tahu semua ini, apakah cairan pendingin di mobil Anda itu sebuah perisai canggih yang melindunginya? Atau jangan-jangan itu sebenarnya bom waktu yang sedang berdetak? Jawabannya bisa jadi pembeda antara mesin yang awet dan perbaikan yang biayanya selangit. Jika kalian suka konten seperti ini, silakan ikuti dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap utamakan keselamatan kerja.